Wabarakatuh. Saya bersama Jarek Samator di Patobin. Ini Patobinnya Puju Agung Toronan. Puju yang oleh Allah diberi keistimewaan luar biasa, dikaruniai keturunan zuriyah yang luar biasa juga. Dan inilah Patobin beliau. Monggo Jarek Samator untuk menjelaskan. Tempat ini adalah Patobin dari Puju Agung Toronan, sebagaimana yang pernah saya ulas dari beberapa pembahasan tentang kedatangan Puju ke tempat ini, mulai dari perjalanan dakwahnya yang diutus oleh sang mertua yang juga awalnya adalah pengasuh dari Kobenyar, dari Lempung Koning dari Somor Koning Lempung itu, disuruh mencari satu tempat dengan dibekali segenggam tanah, dengan pertanda di tempat itu nanti akan ketemu dengan sumber mata air, yang diperkuat dengan adanya sumber mata air itu dengan ditemukannya bahasa Maduranya itu keteng ya, keteng yang basah mulutnya, pertanda habis minum dari sumber mata air. Setelah melakukan proses ikhtiar mencari dan terus mencari, pada akhirnya ketemulah tempat ini. Di tempat ini beliau dianggap cocok, pertanda atau isyara yang diberikan oleh sang mertua di Lempung itu ternyata tempatnya adalah tempat ini. Kemudian beliau bangun tempat ini dengan segala macam cara seadanya saat itu. Abad 18 ini ya. Sekitar kedatangan beliau itu sekitar tahun 1680-an. Abad 17 ya. Ya, abad Datang. 17. Iya ya. Abad 17. Berarti ini bangunan abad 17. Iya, sekitar 1600, abad 17. Beliau merintis membangun tempat ini begitu dengan susah payah karena keterbatasan peralatan dan segala macamnya. Beliau membangun tempat ini seperti yang saya perlihatkan ini adalah kalau dalam bahasa Madura itu bidik ya, bidik, tetapi bedeng, tetapi ini bukan bedeng seperti hari ini bambu atau apa, ini adalah terbuat dari kayu. Patobin di sini atau para ketua di sini menyebutnya ini adalah jati kuel. Sehingga proses penyurutannya tentu memakan waktu yang cukup lama, dan kami menduga dalam proses pembuatan bedeng ini berdampak kepada, katanya kilah wakilah menurut satu riwayat, tidak terjadinya hujan dalam waktu beberapa tahun. Sehingga di kisaran abad keberapa barusan? Abad ke-17 itu pemerintah Pamekasan yang kami sinyalir adalah Adikoro keempat atau sebelumnya datang ke tempat ini karena mendengar di Pamekasan itu bahwa tidak turunnya hujan dalam waktu beberapa tahun ini, ada seorang tokoh, seorang soleh di bagian utara yang sedang membuat rumah belum selesai, sehingga diutuslah seorang utusan pemerintah waktu itu ke tempat ini, dan ternyata dalam waktu beberapa tahun itu hampir bersamaan dengan selesainya tempat ini. Dalam tahapan kunjungan yang terakhir itu, utusan pemerintah atau utusan raja lah katakanlah begitu saat itu, kebetulan rumah ini hampir selesai, dan beliau dihadiahi seekor kambing, dan beliau siapkan apa istilahnya, longke ya, apa ketela ya kalau dalam bahasa lokal mungkin, atau longke. Kemudian mari beliau itu dawuh kepada utusan raja, mari kambing ini kita potong dan longke ini sambil kita cincang-cincang, ayo sambil jalan, untuk kita melaksanakan rokat bersama. Sehingga tradisi rokat itu menjadi tradisi yang kami lestarikan hingga hari ini. Assalamualaikum. Ini adalah bangunan ini atau tempat ini menjadi dua. Yang ini adalah kita kenal dengan istilah mandepah ya. Mandepah ini mandepahnya Puju. Assalamualaikum Puju. Ini ruang dalam, bagian dalam ya dari mandepah. Dan ini alhamdulillah masih ada beberapa pusaka. Tapi tak berani saya ambil ya, saya hanya bisa perlihatkan saja. Ini adalah yang dekat. semacam apa ini, tombak
Kalau kemarin itu ini juga tombaknya, tombak beliau. Tapi tak berani saya lepas, hanya saya perlihatkan saja ini adalah tombak dari peninggalan beliau yang Ini hingga tempat hari beliau ini. tidur. Bukan, ini yang baru. Oh, Nggak ada, modern. kalau yang untuk tidur itu nggak ada. Sudah termakan Usia. mungkin usia. Tapi ini ada sisa tombak dan Bitik ya, tabing ya, sejak abad 17 itu. kalau yang bagian dalam enggak. Ini yang bagian luar saja yang terbuat dari pohon jati koel itu. Kalau yang bagian dalam sudah banyak. Kalau ini masih asli semua. Kalau yang ini masih asli semua. Tentu waktu itu bukan genting seperti ini, tapi beli ya, atap Iya. beli waktu itu. Cuma karena sudah termakan usia, hanya ada beberapa bagian yang tersisa. Dan inilah Patobin Puju, bukan di tempat lain, bukan di tempat lain. Dan yang menempati tempat ini, karena tempat ini sudah terbagi menjadi dua, yang satunya itu yang tempat ini sudah wafat sekitar 2 tahun yang lalu, tetapi tetap dijaga oleh anak-anaknya, keturunannya, dan yang sebelah juga masih ditempati hingga hari ini. Di sebelah timurnya yang betul-betul rumah Puju, dan ini adalah Mandepah, tempat menemui tamu saat itu. Oh, ini tempat menemui tamu. Iya. Ayo kita ke rumahnya. Yuk. Mantap, Pak.